Ya Allah, jadikanlah bibit ini menghasilkan peternakan yang penuh berkah. Terus karuniakan pada kami peternakan yang selamat dan sempurna. Itu doanya. Diberikan ujian-ujian seperti halnya mengalami bangkrut, terus segala macam. Hal-hal itu tersebut sangat sedih. Makanya itu tadi itu saya sarankan untuk membaca doa tadi sebelum kita beternak kambing. Tadi itu Allah juga kan akan memudahkan urusan-urusan hamba. Barang siapa seorang hamba tersebut melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan mudahkan. Karena di dalam kambing tersebut bisa mengandung yang namanya daging yang membuat kita awet muda. Semakin kita makan banyak daging kambing, maka kita akan seperti awet muda. Mereka akan membayar semua dengan kita mensukseskan ternak kita. Percaya itu. Oke, nama saya Saifullah. Saya beralamat dari Waikanan dan saya di sini sebagai peternak domba dan kambing yang Masya Allah ya, peternak domba dan kambing ini sangat disarankan oleh Rasulullah karena memang sunnah dan mempunyai keberkahan di dalamnya ya. Jadi mengapa kok ada keberkahan di dalamnya? Karena beternak kambing itu memang sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi dahulu. Orang yang beternak kambing itu dia lebih bertujuan membentuk karakter yang baik, yang bagus. Seperti dia lebih bertawadu. Orang yang beternak kambing itu tawadu, Mas. Terus orangnya selain tawadu ya, dia itu ikhlas ya. Terus dia itu lebih bijaksana dan dia itu lebih bisa mengatur kondisi-kondisi pada umatnya. Jadi para nabi dahulu itu sebelum menjadi nabi, beliau itu beternak dahulu. Oh, ya begitu. Beternak kambing itu kalaupun misalkan kambing itu ya kambing itu nggak bisa bersatu. Kalau bersatu dia berantem, dia akan bertengkar. Ya, kalau bersatu itu dia akan bertengkar. Kenapa? Karena kambing itu dia memiliki sifat mau menang sendiri. Ya, ya kan? Jadi kambing itu memang tidak bisa disatukan. Makanya bisa diambil ilmu di sini ketika kita itu beternak kambing, bagaimana caranya kita menyatukan kambing-kambing ini agar mereka tidak bertengkar, bertikai. Begitupun kita nanti ketika terjun atau ketika para nabi nanti terjun di umat-umatnya, maka para nabi itu bersikeras untuk apa? Untuk agar umat-umatnya nanti tidak berselisih dan tidak bertengkar. Begitu. Sebenarnya sebelum kita itu beternak kambing, ada amalan atau niat yang memang disunahkan, oleh Rasulullah. Ya. Saya biasanya ketika sebelum beternak kambing itu membaca niat-niat tersebut. Niatnya adalah nawaitul atfa wa syafaqata 'alaiha wa anna Allaha yarhamni bisababiha wa muraati huquqiha wa tasabbaru 'alaiha wa anna akuna sababan fi rizqillah ilaiha wa ta'aluma rahmati wa syafaqati wa tafakuri fi makhluqatillah. Artinya apa? Ya Allah, aku berniat untuk menunjukkan rasa kasih sayang padanya, pada hewan-hewan ini. Agar apa? Agar Allah merahmatiku dengan hewan-hewan ini. Untuk apa? Menjaga hak-haknya. Terus agar aku sabar memeliharanya. Agar aku menjadi sebab datangnya rezeki Allah pada hewan-hewan ini. Lalu untuk belajar belas kasih sayang dan bertafakur pada makhluk-makhluk Allah. Singkatnya, lebih singkatnya lagi ini, Allahumma ja'alhu harsan mubarakan warizquna fihi
fihi salamah wa tamamah. Ya Allah, jadikanlah bibit ini menghasilkan peternakan yang penuh berkah. Terus karuniakan pada kami peternakan yang selamat dan sempurna. Itu doanya. Terus dalam Quran itu dijelaskan dalam surat Yasin, walau ya awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama fahum laha malikun wa dalalnaha rakubuhum wa minha yakulun. Terus jadi dijelaskan bahwasanya aku ciptakan ternak-ternak, aku ciptakan hewan-hewan ini agar mereka mau untuk beternak, agar apa? Di dalamnya rizki-rizki mereka itu akan mengalir pada kita. Jadi ketika kita beternak kambing, secara otomatis rezeki kita itu akan bertambah. Jadi akhir zaman ini harta yang paling berharga itu adalah beternak kambing. Mengapa wahai kawan-kawan semua? Karena beternak kambing itu ketika kita beternak kambing itu 1 kali 2 kali beranak, dan sekali beranak itu anaknya 2 sampai ada yang 3 juga, ya kan? Itu bisa memperbanyak anak. Makanya kita juga bagus untuk mengkonsumsi daging kambing. Kembali ke harta yang paling berharga tadi, beternak kambing. Jadi beternak kambing itu selain kita itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, kita akan menjadi kaya dengan sangat cepat. Karena apa? Dengan semakin banyaknya kambing, terus semakin kita menginginkan kebutuhan-kebutuhan segala macam, bisa menjualnya, lalu dagingnya pun sangat disenangi oleh orang-orang. Dan dalam keberkahan dalam daging kambing ini terdapat keberkahan-keberkahan yang melimpah. Ada yang bilang kambing itu meningkatkan kolesterol. Tidak, tergantung bagaimana konsumsi dan memakannya. Ya, dalam daging kambing ini memiliki keberkahan. Banyak orang yang akikoh itu menggunakan daging kambing. Maka dari itu daging kambing ini punya keberkahan. Keberkahan itu pun sudah diperintahkan oleh Allah. Maka kalian beternaklah kambing dan memakannya. Jadi dalam kambing itu selain keberkahan beternak juga ada keberkahan memakan. Ya, dalam kambing itu ada yang namanya zat yang bagus untuk tubuh kita. Dalam kambing itu ada makanan yang bagus untuk tubuh kita dalam tulang kambing. Lalu makanan daging kambing yang paling baik itu apa? Dari samping apa kanan dan kiri itu baik yang sebelah kanan, lalu depan dan belakang itu baik yang depan, atas dan bawah baik yang atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai daging kambing bagian depan, kecuali apa? Kepala. Dalam Abu Hurairah radhiyallahu an itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, nabi-nabi terdahulu itu memang diperintahkan untuk beternak. Lalu sahabat itu menjawab, bertanya, mengapa ya Rasulullah, apakah engkau juga beternak? Ya, aku sejak kecil beternak sampai dengan aku dewasa, ya kan? Sebelum nikah beliau masih beternak, lalu beliau berdagang. Mengapa beternak dulu? Karena di dalam peternakan tersebut kita melatih yang namanya karakter diri masing-masing. Orang yang bisa beternak kambing sukses itu rata-rata orangnya bisa memimpin umat. Lalu setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kambing ini mempunyai keberkahan. Jadi jangan menyesal ketika orang-orang itu sudah beternak kambing, lalu dia diberikan ujian-ujian seperti halnya ujian seperti halnya dia itu mengalami bangkrut, terus segala macam. Hal-hal itu tersebut sangat sedih, sangat
sangat menjadikan. Makanya itu tadi itu saya sarankan untuk membaca doa tadi sebelum kita beternak kambing, ya kan? Tuh, tadi itu Allah juga kan akan memudahkan urusan-urusan hamba, barang siapa seorang hamba tersebut, ya kan, melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan mudahkan. Makanya sebelum kita usaha, kita niatkan dulu, ya Allah, berilah kemudahan urusan bagi hamba untuk segala macam urusan apa aja. Kita kan beternak kambing, kita minta sama Allah, ya Allah, lancarkanlah urusan kita dalam beternak kambing, sukseskanlah kita ya Allah, jadikanlah rizki kambing itu mengalir juga dengan rizki kita. Semoga orang-orang yang beternak kambing akan sukses insya Allah, dan akan saya doakan ya Allah, semoga semua yang beternak kambing bisa umroh, haji, dan ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah Rasulullah akan ridho. Mas, ini mau tanya Mas. Ya, silahkan. Kenapa Pak jenengan itu terinspirasi beternak domba atau kambing, Mas? Apakah pernah ada perintah atau semacam masukan dari guru besar jenengan, Mas, dulu Mas waktu di pondok gitu? Ya, dulu itu memang saya dekat dengan para habaib. Para habaib itu sangat yang namanya menyukai dengan kambing, karena di dalam kambing tersebut bisa mengandung yang namanya daging yang membuat kita awet muda. Semakin kita makan banyak daging kambing, maka kita akan seperti awet muda. Jadi ketika itu memang para habaib itu menghidangkan tamu-tamunya dengan masakan gulai kambing ataupun sate kambing, segala macam. Semua itu apa? Semua itu dengan mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah sangat menyukai daging kambing. Begitu. Terus ada bedanya nggak, Mas, domba sama kambing? Domba sama kambing itu beda ya. Kalau kambing itu memang identik dengan mereka itu sulit untuk bersatu, beda dengan domba. Kalau domba itu mereka memang sudah hakikatnya dia itu nggak bisa pisah kayaknya ya, selalu bersatu terus. Kalau di dalam kandang pun tanpa harus disekat-sekat ya, dia mau bersatu. Pemula beternak kambing itu ujian memang ada, ujian dari Allah itu ada, dan rizki Allah itu diberikan kepada orang yang berbeda-beda. Mungkin melihat orang lain itu jaya ketika beternak kambing, melihat orang lain itu bisa mengembangbiakan dengan cepat, beda dengan kita, itu memang rezekinya sudah diatur. Cuman untuk para kawan-kawanku yang beternak kambing baru pemula, saya sarankan untuk tetap semangat. Terus kambing ini niatkan sebagai ibadah, beternak kambing ini sebagai ibadah. Karena apa? Menjalankan sunnah Rasulullah. Insya Allah semua kebutuhan orang-orang yang beternak kambing bisa dipenuhi. Dengan apa? Dengan syaratnya ikhlas, sabar. Insya Allah karakter kebaikan akan mengalir semua dengan sendirinya kepada orang yang beternak kambing. Bisa dilihat orang yang beternak kambing itu memimpin umat rata-rata sukses, ya kan? Rasulullah dulu beternak kambing, sukses beliau. Terus umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum menjadi nabi, Allah memerintahkan untuk beternak kambing. Karena apa? Saking sulitnya kambing itu untuk berdamai dengan yang lainnya, selalu bertikai, selalu berantem. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan mereka? Dengan bisa menyatukan mereka, maka kita akan bisa menyatukan umat-umat. Kita akan membentuk karakter umat-umat melalui kita mengembala kambing atau kita beternak kambing. Itu kan teladan dari para nabi, Mas ya. Iya. Itu kalau untuk terjun kita praktek sekarang, Mas, itu kalau misalkan pemuda disarankan nggak? Untuk pemuda disarankan pemuda itu disarankan untuk beternak kambing.
Karena apa? Dengan kita beternak kambing itu, para pemuda, kita lakukan secara bertahap, mulai dari satu nanti beranak, terus beranak, berkembang, nanti akan bisa menghasilkan hasil yang banyak. Dulu itu ada cerita orang Waikanan, dia itu memang beternak kambing. Dengan apa? Dengan tujuan agar ya Allah mudahkanlah, penuhilah apa yang ada dalam keluarga ini lewat saya beternak kambing. Dan dengan sendirinya kambing itu bisa berkembang banyak, emang karena Allah mengizinkan ya. Terus lalu alhamdulillah, dan sampai sekarang mereka sukses. Jadi jangan berkecil hati orang yang beternak kambing. Nggak ada yang namanya beternak kambing terus dia itu ceritanya dia itu akan direndahkan, dihina-hina. Nggak ada. Semua mereka akan mensukseskan ternak kita. Percaya itu. Mantap sekali Mas ini Mas. Iya. Ini saya ucapkan terima kasih sudah memberikan edukasi seputar tani, seputar ternak kambing, serta ada ilmu keagamaan di situ. Semoga ilmu yang sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Semoga ternak sampean semakin berkembang dan untuk keluarga Mas. Amin. Ya, saya di sini juga bertujuan untuk berdakwah kepada kawan-kawan sekalian agar tetap melaksanakan sunnah Nabi, melestarikan sunnah Nabi. Ya. Oke, ini mau pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.